Amat, borong semua aktif habis. Kasih aktif video dulu. Nah, bingung. Baik, TV lagi. Apa lagi TV? Abang TV itu apa, Bang? iya. Bukan TV CV, CV. Cek, cek, cek. Cek sound, 1, 2, 3. Selamat malam. Acara kita pada malam hari ini akan segera dimulai. Kami persilakan nanti kepada Atma yang ada di acara webinar pada malam hari ini agar lebih mudah cara mengikuti diskusi yang akan segera kita mulai. Kami persilakan untuk admin melakukan pendataan partisipan yang masuk dan juga bisa memantau para partisipan yang masih aktif. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eloknya kalau sebelum mulai kita buka dengan pantun terlebih dahulu lah, biar enak dan juga nuansanya tidak begitu serius ya. Makan pempek kapal selam. Selamat malam diskusi Batko bersama Bung FK. Dan Kak, suaranya Kak itu temunyut Kak Patur. Baik. Nah, baru. Ya, kita mulai langsung acara kita pada malam hari ini. Ya, tampaknya masih ada gangguan. Cek, cek. Bagus. Oke, sip. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi pada malam hari ini dalam webinar Batko HMI Sumatera Bagian Selatan. Dan malam hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, menakar pembangunan nasional di Papua. Belakangan memang banyak isu yang diangkat terkait dengan Papua, namun ini agak berbeda jika di tempat lain banyak mengangkat isu terkait dengan SARA. Tentunya kita malam ini mencoba untuk membedah lebih dalam terkait dengan pembangunan. Sebagai saya pribadi, tentunya kita ingin mengetahui seperti apa langsung dari masyarakat yang paham Papua itu sendiri. Dan dalam diskusi kita pada malam hari ini sudah disiapkan narasumber oleh pihak panitia, ada anggota DPR RI dan juga ada tokoh pemuda Papua dan ketua perkumpulan gerakan kebangsaan Papua Barat, Ikhwan A.R. Rashid Kabes, ya. Dan juga ini
ada tokoh itu Bung Ki Agus Firdaus, dan juga nanti ada misi kita mulai kami persilakan Bung Bambang untuk membuka secara singkat acara kita pada malam hari ini, opening session singkat terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Kami persilakan Bung Bambang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Pak Moderator itu jaringannya masih gangguan. Yang terhormat, yang pertama, ini aku manggilnya karena beliau Wong Sumsel, Bagaralam, Kak Ki Agus Firdaus. Beliau ini sebagai Direktur Media Times Indonesia. Terima kasih atas waktu, kesempatannya, sehingga dapat bertatap muka dengan kami via virtual, via aplikasi Zoom. Mudah-mudahan keharmonisan, keakraban, tukar gagasan terus terjalin dengan baik. Yang terhormat juga saudara saya, Bang Ikhwan Ar-Rasyid Kabes, beliau tokoh pemuda Papua Barat, dan juga Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, juga narasumber kita, senior sekaligus dosen saya, Dr. Muhammad Sadiis, dan juga telah hadir Bang Sulaiman El Hamzah, beliau DPR RI Komisi 4 fraksi Partai Nasdem, Dapil wilayah pemilihan itu dari pada narasumber dan teman-teman yang hadir, baik dari kalangan aktivis, kalangan pemuda dan mahasiswa lainnya. Adapun diskusi kita hari ini tentu sedikit melirik ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Papua. Kenapa kami Sumbaksel kok kejauhan banyak ke Papua? Tentu kalau berbicara Indonesia ya kita berbicara seluruhnya, tidak barat, tidak timur, tidak utara, dan tidak selatan, semua Indonesia. Sepengamatan saya pribadi, dalam era Pak Jokowi ini lebih dari 13 kali kunjungan kerja. Sebagai presiden, beliau 13 kali lebih berkunjungan kerja ke Papua. Tentu itu salah satu menunjukkan keseriusan beliau dalam pembangunan negeri Papua. Nah, tentu dalam diskusi ini ada dua narasumber dan termasuk juga ada audiens dan peserta yang dari Papua. Sharing, kita pengen sharing bagaimana sih pembangunan nasional di sana, apakah sesuai dengan harapan dari target pemerintah Pak Jokowi, atau juga ada masukan atau keluhan, atau ya pasti ada penilaian seperti itu. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa menghasilkan dan pemuda di Pulau Sumatera ini pengetahuan baru tentang Papua. Karena hari ini kan jujur tidak semua terekspos dengan diskusi ini, sedikitnya kita tahu akan keadaan saudara-saudara kita di Papua. Karena kalau kita berbicara Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke kita wajib mengupas dan membahasnya. Mungkin itu, terima kasih kepada narasumber, kepada para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan melalui aplikasi Zoom ini silaturahmi tetap berjalan dengan baik, sehingga kita bisa memberikan kontribusi positif kepada pemerintah, mengingat kalau kaum pemuda ini dia membawa masa depan. Tentu kita juga yang mau membawa masa depan ini harus membekali diri kita dengan skill, dengan pengetahuan yang mumpuni, dengan bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa nih Bung Bambang eksis terus ya di webinar, tidak hanya di pemberitaan tetapi juga di webinar eksis terus. Semoga ke depan ini untuk bisa mengadakan hal yang serupa. Baik, langsung saja kita mulai webinar Batko HMI Sumatera Bagian Selatan menakar pembangunan nasional di Papua. Dan tentunya salah satu yang menarik tentunya dari berbagai perspektif, terutama opini publik, banyak yang melihat tampaknya Papua ini menjadi salah satu daerah yang paling diperhatikan oleh pemerintah. Nah, seperti apa sih sebenarnya kondisi sebenarnya? Kalau saya pribadi, saya belum pernah ke Papua. Saya berdoa semoga ingin rasa tahu seperti apa perkembangan di Papua. Nah, untuk mengawali, kami persilakan kepada tokoh pergerakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Papua Barat, Bung Ikhwan Ar-Rasyid Kabes, untuk dengan perkembangan di Papua, mungkin pembangunan di Papua. Apakah sudah ada, Bung Ikhwan? Ya. Halo, Bung Ikhwan? Oke. Ya, siap. seperti apa kalau dalam perspektif Anda terkait dengan perkembangan di Papua sendiri? Apakah memang ada perkembangannya lebih pesat, dan juga dari sektor-sektor apa mungkin perkembangan yang baik yang mungkin bisa kita dengar, kita
ingin tahu terkait dengan perkembangan di Ya, Papua. baik, Silahkan. terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman pengurus Basit Kabis. Saya Ketua PJK Provinsi Papua Barat. Kemudian saya mantan Wakil Bendahara Umum Batko HMI Papua Barat. Bicara terkait dengan menakar nasional ini kan agaknya luas ya. Kita berbicara kalau dalam skop Papua berarti wilayah pendidikan, wilayah kesehatan. Nah, menyangkut dengan kelima ini, kalau berbicara tentang infrastruktur, mungkin teman-teman sudah sering mendengar di media, di berita bahwa dalam 5 tahun atau 10 tahun kepemimpinan Pak Joko Widodo, selalu pembangunan nasional itu agak mengarah ke wilayah Papua terkait dengan infrastruktur. Namun kalau bicara tentang pendidikan, berarti kurang begitu lengkap ketika kita tidak membicarakan menyangkut dengan keadilan. Karena terletak pada sifatnya yang khusus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 bahwa pemerintah Papua punya kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Nah, dengan demikian dalam undang-undang tersebut mendiskusikan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tumpang tindih atas aturan-aturan sehingga membuat kekhususan dari Papua itu tidak ada. Padahal kalau dalam otonomi khusus bagi Papua, tapi tidak ada yang kekhususannya gitu. Kekhususannya hanya pada berupa lambang, kemudian pemerintahannya sedikit-sedikit. Gitu. Contoh kecil dalam Undang-Undang Otsus ini, itu menyangkut dalam taruhlah pasal 7 yang pemerintahan yang bicara tentang DPRP mempunyai tugas dan wewenang dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Kalau bicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memilih tahun 2001 sampai tahun 2008 itu, pemilihan itu dilakukan oleh DPRP. Nah, akan tetapi tidak sama sekali, maka mereka melakukan pemilihan secara langsung. Salah satu ayat itu dihapus. Kemudian pada pasal 28 ayat 1 yang menyangkut dengan politik atau itu pembentukan pada tahun 2015 itu ada Perdasus tentang jabatan bupati yang harusnya diusulkan oleh pemerintah Papua. Nah, akan tetapi sampai pada tataran pemerintah pusat yang disetujui hanyalah Perdasus tentang pemerintah provinsi. Terus pada tahun 2017 ada Papua partai politik lokal dan rekrutmen partai politik di Papua. Itu pun ditolak oleh pemerintah. Kami pada saat itu bertanya, di mana letak kekhususan untuk Papua? Ketika kita menganalisa itu, maka ditemukan satu titik bahwa otsus yang hadir di Papua ini dalamnya lingkup politik saja, bukan dalam mewujudkan masyarakat Papua yang adil, sejahtera, dan lain-lain, tidak. Tapi diberikan otsus bagi Papua itu karena diberikan dalam koridor MPRI. Tidak, pemerintah Republik Indonesia mungkin tidak berpikir bahwa kesejahteraannya, keadilannya tidak, tetapi masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seharusnya pembangunan yang pertama ya dan yang perlu adalah bagaimana memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Itu sebenarnya yang paling penting, sehingga mau dia dalam pembangunan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain bisa dilakukan, tetapi ketika tidak ada keadilan di sini, maka terbukti bahwa dari tahun 2001 sampai sekarang banyak orang Papua yang masih satu Republik Indonesia. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, sekalipun pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, SDM, kesehatan itu dilakukan oleh pemerintah terus-menerus, tetapi dalam sisi keadilan itu tidak ada, maka sama saja. Tetap seperti yang sudah kita lihat beberapa tahun belakangan ini. Setiap ada hari raya organisasi Papua Merdeka, tetap pasti ada konflik. Nah, seharusnya pemerintah itu mampu untuk memberikan keadilan, kepercayaan dan keadilan bagi setiap masyarakat yang ada di sana untuk mampu mengurus dia punya daerah sendiri. Gitu. Itu yang seharusnya diberi. Mohon maaf untuk masalah temanya, kalau bicara tentang menakar pembangunan nasional di Papua, lebih tepat kalau saya bilang menakar pembangunan nasional Papua. Karena kalau bicara Papua berarti kita harus bicara tentang Papua manusianya sebagai itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini perlu penegasan, Bung Ikhwan.
terkait dengan substantif di sini adalah mungkin keadilan terkait dengan pengelolaan pemerintahan secara utuh gitu, atau seperti apa tentang otonomi khusus yang benar-benar terlaksana dan juga ada semacam apa namanya pengelolaan yang orang asli Papua. Apakah seperti itu, Bung Ivan? Ya, kalau kita benar bahwa pembangunan yang kami rasakan di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya, itu memang ada dan itu memang tidak bisa kami pungkiri. Gitu. Nah, akan tetapi bicara saya ambil contoh macam penyelesaian permasalahan HAM di Papua, ya kan? Nah, kenapa sampai teman-teman saya yang bersebelahan yang menginginkan untuk Papua Lepas satu yang mereka merasa tidak adil adalah tidak ada sikap pemerintah untuk hukum terhadap orang-orang yang melanggar HAM ini. Itu satu. Kemudian yang kedua menyangkut dengan hak orang asli Papua dalam hal. Nah, kalau bicara menyangkut dengan hal ini, dalam Undang-Undang OSIS itu hanya mengatur tentang wilayah provinsi orang Papua, tapi tidak mengatur tentang wilayah kabupatennya, bahwa seharusnya itu di wilayah kabupaten juga harus seperti halnya diusulkan oleh pemerintah provinsi agar setiap orang Papua menduduki jabatan itu, tetapi sampai dengan detik ini setiap usulan dari pemerintah provinsi selalu saja digagalkan oleh pemerintah. Saya akui bahwa kalau bicara tentang pembangunan infrastruktur, bukan hanya di zaman Pak Jokowi, tapi pada zaman-zaman Presiden dari SBY memang sudah dilakukan dan kami merasakan itu. Baik. Iya, baik. Baik, dan itu terkait dengan gambaran dari tokoh Rashid Kabes. Dan selanjutnya saya coba mengulas pandangan dari jurnalis ini, dari perspektif jurnalis seperti apa. Paling tidak ini punya mungkin dalam hal informasi, opini publik dan sebagainya. Untuk selengkapnya Times Indonesia dan juga orang asli Pagar Alam, tinggal di Surabaya dan saat ini tentunya menjadi tua. Dan Bung Ki Agus Firdaus, terkait dengan pemahaman Anda, perspektif Anda sebagai seorang jurnalis, mungkin juga Papua. Kalau Anda melihatnya seperti apa perkembangan dari masa ke masa yang dikaitkan dengan tema malam hari ini, pembangunan nasional? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau untuk wajahnya ini udah kelihatan ya. Jadi saya sekalian sedikit memaparkan dan saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa saya akan mengangkat tema ketika kemarin ya matur nuwun, mau kasih. Jadi aku ini lahir di Pagar Alam, Bezak di Surabaya, Bezak di Jawa Pos. Paling lama di Jawa Pos, terus sekarang sama Bang FK, kita mendirikan media online, Times Indonesia, yang insya Allah akan support untuk jurnalisme positif seperti itu. Nah, sebenarnya ini saya ambilkan materi saya, karena memang saya ingin menyampaikan beberapa dari sisi sebagai orang yang berpengalaman ke sana. Jadi orang Jawa, orang Palembang, yang itu sering ke Papua. Sebentar ya, mohon tunggu sebentar. Ini. Saya ambil. Kok belum bisa? Bentar. Sebentar. Ya, baik, sambil nunggu. Nanti yang bertanya silahkan chat ya, nanti akan dibacakan oleh admin yang terkait dengan hal ini, atau berpandangan juga boleh terkait dengan tema pada malam hari ini. Silahkan chat yang ada di Zoom kita, nanti admin akan memberikan keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang akan datang ataupun pendapat yang akan diajukan. Bisa bertanya? Silahkan chat di Zoom kita ya, silakan. Oh, langsung di chat Zoom ya, juga bisa ini ya? Ya, udah. Ya, silakan Bung Firdaus. Masuk ya? Oke, ya, baik. Terima kasih tadi ke ini sebentar di materinya. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa beberapa yang pertama gini. Kemarin saya kaget
ketika ini saya sampaikan tanggal 15 Juni kemarin, itu saya tidak tahu ya di Palembang atau terjadi atau tidak, yang Papua Indonesia itu ada aksi untuk membebaskan 7 tapol Papua tanpa syarat yang ada di Kalimantan. Nah, apa yang disampaikan dengan Bung Ikhwan Talan, yang ini dari sudut pandang mungkin politik, yang sampai detik ini di Papua tidak pernah selesai. Termasuk Surabaya terjadi demo untuk menuntut dibebaskannya 7 tapol Papua. Artinya memang apa yang disampaikan Bang Ikhwan tadi juga benar seperti itu. Nah, tetapi saya tidak menyorotin di sisi ini. Yang jurnalis yang memang sangat mencintai Papua. Saya hampir 5 tahun itu sering sekali ke Papua, 5 tahun terakhir, itu mulai dari tahun 2015, saya tuh ke Papua, kita menyusurin jalur daratnya Papua, sebelum Trans Papua jadi, ataupun kemarin Trans Papua jadi, saya sudah masuk ke sana. Kita melewatin mulai dari Papua, Papua Barat, kita sudah melakukan ke sana. Yang kedua, Bang Ikhwan, saya sefu dengan Bang Mulyansah, mungkin kenal juga ya, itu kadinnya Papua Barat. Nah, saya memang sering sekali membantu Manokwari ya, seperti Sorong, seperti itu. Nah, yang terakhir, saya memang cinta Papua. Dari memang hampir 4 tahunan saya ke sana, akhirnya saya jatuh cintalah ke Papua. Saya masuk, memang saya menyampaikan beberapa hal dari sisi perspektif saya. Nah, ini yang pertama, betul yang disampaikan Bung, infrastruktur. Kita memang jauh. Ini pada waktu 2018, saya mampir ke perbatasan, nanti berkesempatan, khususnya Bung FK yang pengen ke sana tadi itu, ketika kita melihat perbatasannya Papua, itu sangat-sangat megah sekali. Bahkan kita akan kaget kalau itu adalah Indonesia. Karena kenapa? Ketika ini, itu sangat jauh di bawah kita. Kita akan lihat ini yang Papua Nugini. Nah, ini. Jadi Papua Nugini, bayangin gapuranya hanya seperti ini. Pagar biasa, sedangkan kita tadi cukup megah, Bang Ikhwan tadi, kalau memang dari infrastruktur memang dengan mungkin 10 tahun terakhir ya, khususnya di Jokowi, memang kita sangat luar biasa pembangunan di sana. Dan itu memang saya menyaksikan sebagai pengalaman saya yang Otsus tadi, saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa kebetulan saya pengurus KONI Jawa Timur yang memang saya intens untuk persiapan KONI ini akan dilaksanakan Oktober di Papua sana. Tapi karena memang ada corona, itu tidak dilaksanakan dan ditunda nanti di tahun 2021. Nah, di sini sampaikan tadi oleh Bung Ikhwan ya, kalau menurut saya hampir di semua pemerintahan, baik SBY maupun sebelumnya, bahkan bagaimana membuat Papua itu kita perspektifkan masyarakatnya untuk merasakan keadilan. Sebenarnya itu terus dicoba oleh setiap pemerintah kita, baik pemerintah pusat untuk dalam kemajuan ya, baik seluruh yang disampaikan tadi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Salah satunya kemarin bagaimana kita percaya tidak percaya lagi oleh beberapa kabupaten kota yang jarak geografisnya sangat jauh, itu telah resmi ditunjuk untuk melaksanakan PON Papua. Dan kita tahu mungkin Bung FK kemarin Palembang pernah menjadi tuan rumah, Sumsel seperti apa kan ketika menjadi tuan rumah, yang itu memang didatangi oleh seluruh Indonesia, dan kita memilih PON Papua sebenarnya tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa kita NKRI, kita Pancasila, kita satu Indonesia, bahwa Papua bisa, dan kita seluruh 33 provinsi di sana diharapkan dengan kebersamaan yang totalitas ini pertama di Indonesia, itu akan membuat keadilan tadi itu mungkin menurut saya akan meningkat ya, dengan apa kita lihat anggarannya baik untuk infrastrukturnya, sarana prasarana itu mencapai 2T yang akan dilaksanakan di Jayapura, Wamena, dan Biak. Nah, artinya apa? Menurut saya keadilan dari perspektif saya itu sebenarnya sudah mulai di masalah, nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, dana otsus. Tadi sudah dibahas oleh Bung Ikhwan. Saya sebagai seorang jurnalis cinta dengan Papua, sebagai password kita tadi juga di Zoom ya. Dana otsus itu plus DTI Papua. Kemarin saya mencari data dari sampai dengan 2020. Dana otsus yang masuk ke Papua itu adalah 93T. Dan 93T ini menurut saya satu kota itu hanya menerima 1T seperti itu. Dan ini kalau dana otsus ya di luar dari APBD-nya cukup tinggi sekali. Sedangkan Papua Barat sampai 33T. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Bung Ikhwan tadi, kaitan kalau itu berbicara infrastruktur, kesehatan, pendidikan, memang tentunya bilang udah cukup berlebih ya. Tetapi apakah faktanya keadilan tadi? Dana tersebut benar-benar dirasakan? Seperti gambar saya, gambar ini Gunungan Arfak. Jadi kami berjalan ke Pegunungan Arfak di Papua Barat ini. Nah, kami melihat ke sana. Yang berjalan melalui sana harus naik mobil ini ya, ada dan sebagainya. Tentunya memang ada beberapa ya kabupaten kota yang sudah bagus, tapi banyak juga yang masih seperti ini. Bahkan foto-fotonya kalau yang kita lihat nanti Bung Ikhwan lebih tahu ya di Raja Ampat, seperti untuk membuat benar-benar keadilan di sana memang agak sulit ya, karena memang geografis yang tidak bisa kita tidak bisa kita bohongin, di sana cukup sulit. Bayangin di sumpuk rumah, dan itu rumahnya mungkin hanya 15, dan itu menjadian distrik yang itu harus diperhatikan oleh pemerintah.
Ketika tidak diperhatikan, itulah yang menjadi ketidakadilan. Ketika tidak dilanggar HAM dan ketika tidak diperhatikan, itulah yang terus mereka suarakan. Nanti kalau ini mengancam lagi untuk ya seperti itu, untuk independensi seperti itu. Nah, artinya memang ketika kita berbicara, saya yang pernah bahkan sering ke sana, ini dengan saya bersama gubernur ini ya Papua Barat, sebenarnya sudah tidak ada kekurangan dari sisi apapun. Nah, tetapi memang ini saya di Raja Ampat. Nah, inilah Kak Ikhwan tadi ya. Kalau dari saya, dari perspektif yang saya memang sering ke sana, saya sudah 5 tahunan di sana. Nah, menurut saya ada 4 hal ini yang harus semua agar Papua menjadi adil, agar Papua menjadi maju. Yang pertama, apa yang disampaikan Bung Ikhwan tadi itu politik. Kita harus bagaimana bisa memutus mata rantai konflik. Tidak bisa kita pungkirin sebagai identik dengan politik, di mana masih banyak ya separatis yang berada di luar negeri, terus di Papua sendiri juga masih banyak yang berkedok mereka. Ini yang memang dari sinilah yang membuat tadi, yang semuanya dari sisi anggaran, dari sisi fasilitas dan sebagainya sebenarnya sudah karena masih ada konflik di Papua ini. Nah, yang kedua pendidikan. Sebenarnya kalau berbicara Bung Iwan tadi pendidikan di sana udah bagus, menurut saya masih jauh ya. Pendidikan di sana masih sangat jauh di bawah standar. Saya kebetulan SMA negeri salah satu di Surabaya. Nah, itu di sana ada kelas afirmasi. Mungkin teman tahu, ADEM afirmasi pendidikan menengah. Nah, itu bayangin, ada salah satu SMA negeri terkenal di Surabaya, itu menerima 3 usianya sudah sama dengan anak sekolah kita di Jawa ataupun di Sumatera, mungkin usianya sekitar 15 tahun ya 17 tahun. Dia tidak bisa membaca. Bayangin. Padahal mungkin dia ada yang dari Jayapura, mungkin ada yang dari Wamena, dan sebagainya. Itu 3 SMA, dia kelas 1 SMA itu harus diajarin membaca di kelas tersendiri. Setelah itu, mungkin 6 bulan sudah lancar membaca, baru dimasukkan ke kelas. Di sana itu masih sangat rendah sekali kualitasnya, walaupun anggarannya cukup besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu transmigrasi. Tadi disampaikan oleh penyebab dalam artian untuk kebijakan dan sebagainya di sana itu ya karena memang politik di sana itu rata-rata memang harus asli Papua. Kalau untuk keturunan, nah artinya apa? Memang apapun Papua tidak boleh menolak yang namanya transmigrasi. Nah ini yang sekarang jadi permasalahan. Ketika transmigrasi yang sudah penduduknya padat dikirim ke sana, sebenarnya mereka untuk membangun sana kadang menjadi sebuah konflik. Apalagi kalau nanti itu berkaitan dengan ancaman. Akhirnya orang transmigrasi ini yang paling kejadiannya. Nah, padahal transmigrasi ini menurut saya sebagai orang yang sering ke sana, ini adalah solusi paling efektif. Di mana kita sama-sama, ini ada di Jawa kita ke pasar, berdagang, membuat usaha, mengajar, dan sebagainya seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya, bagaimana kita membangun secara baik di sana itu adalah memang benar ibu kota harus berada di Kalimantan. Tentunya berada di tengah-tengah antara Indonesia dari Sabang Merauke itu mungkin menjadikan kemudahan akses stabilitas. Yang nanti orang Papua nanti kelihatan itu Papuaku masih pohon semua dan aku harus ke sana seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya harus Papua itu mutiara yang terpendam. Papua sangat luas, Papua sangat kaya. Lah tetapi memang kita harus membantu dari sisi bagaimana uang yang sudah begitu besar, anggaran kawal dengan cara satu memutus mata rantai konflik Papua, pendidikannya ayo kita bantu, guru siap didistribusi ke sana, transmigrasi yang baik dan ibu kota harus pindah di Kalimantan. Mungkin itu Bung FK, nanti kita lebih banyak. Saya pernah melakukan ini ya. Jadi Raja Ampat itu Bung Ikhwan pernah kita buatkan bisnis summit di Surabaya. Jadi Pak Bupatinya kita undangkan semua pengusaha yang ada di Surabaya dan mereka sangat tertarik. Bahkan ada ownernya Hotel Bintang 5 siap buka resort di sana, diving dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sebenarnya orang sana, bagaimana perizinan di sana dan sebagainya. Nah, ketika kita bawa betul orang Papua ke sana, ke Surabaya, mereka sangat welcome dan sangat ramah seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bung FK. Terima kasih. Luar biasa pemaparan dari Bung Ki Agus Firdaus ya, Direktur Timesat di Papua. Dan kita coba lebih dalam lagi, apakah anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Bung Sulaiman El Hamzah sudah bergabung? Halo? Bung Sulaiman, apakah sudah bergabung? Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem? Ya, kalau memang belum, kita coba ke akademisi kita dari UIN Raden Fatah Palembang, Dr. M. Sadi SHMH. Ini yang membedah dari sisi kebijakan kenegaraan dan sebagainya, hukum tata negara. Dan tadi isu yang sudah dibahas adalah bagaimana sisi keadilan. Ini tampaknya menjadi sorotan. Dari sisi anggaran sudah cukup besar, pembangunan juga sudah dilaksanakan, rasa keadilan. Nah, kalau Bung Sadi ini melihatnya seperti apa nih problem yang ada di Papua? Silakan, Bung Sadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati moderator dan narasumber, serta peserta webinar penjelasan dari yang memang mengalami langsung ya pembangunan di Papua. Bahkan secara gamblang mengenai gambaran pembangunan di Papua sekarang ini. Karena sama saya dengan Pak Moderator belum pernah ke Papua, jadi saya dari perspektif hukum ya, makanya saya buat di materi itu hukum pembangunan Papua. Nah, memang kalau kita lihatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua kegiatan, bukan hanya pembangunan dan yang lainnya, itu harus diatur oleh hukum. Nah, oleh karena itu, supaya pembangunan di Papua, maka pemerintah sudah membuat undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan di Papua. Kalau kita lihat di dalam pasal 8 otonomi daerah, ya, artinya Indonesia itu terdiri beberapa provinsi, ya kan, dan beberapa kabupaten, dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau kita lihat 15 ya, yang terbaru, sebagaimana revisi Undang-Undang 23 2014. Nah, di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah memberikan untuk membangun daerahnya yang berasal dari sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi aturan rencana pembangunan jangka panjang nasional Undang-Undang 7 2017. Kemudian ada Undang-Undang 4 2005 tentang rencana pembangunan nasional. Kemudian kalau kita kaitkan dengan khusus pembangunan di Papua, itu ada Inpres 15 ya, mengenai percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Nah, dalam Impres tersebut itu ada 2 plot yang plot mengenai kesejahteraan ekonomi dan sosial, itu sebagaimana di bawah tanggung jawab Bappenas. Kemudian plot yang kedua itu mengenai pertahanan keamanan, itu di bawah Menko Pehuan, bahwa memang keamanan di Papua itu sampai sekarang belum terjamin. Bahkan pelanggaran HAM juga masih sering terjadi di Papua. Nah, inilah mungkin ini bagaimana supaya Papua itu sejajar dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita sering mendengar pemberontakan di Papua dan sebagainya. Nah, itu. Jadi secara pembangunan itu ada instruksi presiden tadi atau Impres Undang-Undang Otonomi Khusus yaitu 35 tahun 2008. Nah, apa tujuan dari otonomi khusus tersebut? Ekonomi, politik, bahwa pendidikan itu belum terjamah secara maksimal di Papua. Nah, ini menjadi pertanyaan. Di dalam Undang-Undang 35 2008 tidak menjelaskan bangunan Papua. Nah, ini oleh karena itu mungkin generasi muda atau boleh katakan anak-anak HMI memperjuangkan itu supaya bagaimana ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pendidikan di daerah-daerah yang lain seperti khususnya Palembang. Tadi sudah jelaskan, wah itu sekolahnya sudah berumur ya, baru SMA, baru SMP, ya kan? Itu di slide saya ada, saya tampilkan itu. Jadi anak SD-nya saja itu sudah 15 tahun umurnya, ya kan? Sedangkan kita 15 tahun itu sudah SMA ya. Mungkin langsung di bagian terakhir ya, di gambar-gambar di slide, karena dasar hukum sudah saya jelaskan di awal mengenai pengertian perencanaan. Terus di atas lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar sini, memang Papua ini dari segi ekonomi itu masih memprihatinkan ya. Makanya di dalam gambar ini, saya ngambil dari Google ini, bukan dari Papua langsung, karena saya belum pernah ke Papua. Jadi otonomi khusus sumber daya manusia Papua, itu program Jokowi. Nah, akan tetapi Jokowi ini meninggalkan ini, ya, menyampingkan pembangunan sumber daya manusia ini, tetapi Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur. Lihat di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, ini termasuk peresmian pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Baik itu infrastruktur jalan, GOR dan sebagainya. Bahkan perbaikan di bidang energi di Papua ya. Karena memang kalau kita lihat baik itu pembangkit listrik ya kan dan sebagainya itu. Nah, kemudian lanjut ke gambar jalan tadi ya. Nah, ini ya. Jadi Papua ini sekarang ini seperti bukan Papua lagi, sebagaimana dijelaskan oleh saudara kita Ki Agus tadi. Papua sekarang sudah dipercantik ya dari segi infrastruktur. Nah, jadi seperti pembangunan jalan tol Trans Papua ini targetnya itu di akhir 2020 akan selesai dan rampung pembangunan Trans Papua, kemudian pembangunan jembatan-jembatan, bahkan pembangunan Prasarana 2020 sebagai tuan rumah, maka pembangunan GOR itu dibangun
akan tetapi itu ditunda karena ini ada masalah COVID tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini Indonesia bukan Eropa. Nah, jadi Papua sekarang itu seperti Eropa ya. Jadi luar biasa cantik, apalagi ditambah oleh Raja Empat tadi, itu mungkin nanti itu lebih banyak turis-turis yang akan datang ke Papua untuk melihat ya, keindahan suasana di Papua. Menjadi PR juga bagi masyarakat Papua, jangan sampai turis-turis yang itu kita tidak bisa memanfaatkan itu karena sumber daya manusia di Papua itu masih sangat jauh ya dari hal pendidikan. Nah, ini jangan sampai Papua ya tadi dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta dengan Papua seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tur sudah dijelaskan oleh Saudara Ikhwan dan Saudara Ki Agus. Nah, ini ya, memang tujuan pemerintah itu memperbaiki infrastruktur, terutama jalan, memang itu berefek besar terhadap ekonomi ya. Karena kita lihat sendiri luar biasa mahal, kemudian air minum yang kemasan mineral itu luar biasa mahal, bahkan ya kalau dari segi bahan bangunan kalau kita lihat di gambar ini satu sak semen itu 2 juta. Bayangkan di Palembang cuma 55.000 satu sak. Kenapa? Membawa bahan-bahan tersebut itu menggunakan pesawat dengan menggunakan BBM yang luar biasa sehingga jualnya lebih mahal ya. Ini sangat dari segi ekonomi ini memprihatinkan di Papua. Oleh karena itu kita juga mengapresiasi dengan adanya program Jokowi untuk membangun infrastruktur. Itu gambar mengenai pendidikan ya. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat gambar pendidikan di Papua ini agak prihatin ya kita karena umur SD-nya saja seperti SMA, SMP, SMA itu sudah bapak-bapak ya. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Padahal di dalam konstitusi pasal 31 itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di dalam konstitusi juga sudah diamanatkan bahwa 20% APBN ini ya pendidikan seolah kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah, bagaimana caranya jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang ada di Papua kalau sumber daya manusianya kurang baik. Ya, oleh program pemerintah ini, maka benahi dulu sumber daya manusianya, baru membangun infrastruktur. Mungkin itu, saya lebih senang kalau banyak yang bertanya nanti dari segi hukumnya, kalau dari segi prakteknya, realnya mungkin ke narasumber yang lain, karena terus terang saya belum pernah ke Papua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa nih Bung Sadiis, dokter muda. Semoga cepat jadi profesor ini Bung Sadiis, kita doakan. Ya. Baik, selanjutnya, apakah dari anggota DPR RI fraksi Nasdem sudah bergabung? Belum masuk, Kak. Oh, oke, baik. Lanjut dulu, Kak. Baik, selanjutnya mungkin punya teman-teman di sini, di partisipan, saya minta 2 orang aja, nggak masalah. Untuk punya pengalaman tentang Papua, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Silakan admin untuk membukanya. Halo, ada? Renol dipersilakan, Renol. Baik, Renol. Kami persilakan, Renol. Ada? Ya, kalau belum ada, mungkin admin, apakah sudah ada yang bertanya? Kami silakan. Baik. Andre PGK. Silakan, Bung Andre PGK. Bung FK, bolehkah saya bicara? Boleh, silakan. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf. Perkenalkan saya Arini Sulistiawati dari Universitas Wijaya Putra, posisinya di Surabaya. Oke, saya mau menjelaskan aja ya, saya memiliki banyak mahasiswa dari Papua. Kemudian mereka di saat kembali administrasi negara kembali ke Papua itu mereka bukan kebanyakan lagi ya, hampir 90% mereka menjadi ASN di tempatnya mereka berada. Dan kemudian mereka ternyata sering kali juga menghubungi kami dan menyatakan bahwa kan di tempat kami ada internship atau magang untuk ada mata kuliah magang. Mereka belajar di tempat ini ataupun di instansi pemerintah yang ada di Surabaya. Dan mereka kembali ke Papua, mereka ternyata menerapkan ilmu yang dipakai selama magang di instansi pemerintah. Dan mereka banyak juga sharing kepada kami juga, WA maupun telepon, kalau misalnya ada masalah di sana seperti apa. Gitu. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Jadi menurut saya sebetulnya sekarang juga nggak tertinggal jauh gitu.
Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Bung Eva. Baik, luar biasa. Ini ada pengalaman sendiri terkait ternyata banyak mahasiswa yang belajar dan kembali ke Papua, berkiprah di Papua. Ada lagi yang ingin punya pengalaman tersendiri tentang Papua? Sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bolehkah saya bicara, moderator? Ya, silakan. Shalom, selamat malam. Saya Ince. Perkenalkan, nama saya Ince Wea. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Yang mau saya sampaikan di sini mengenai SDM-nya, SDM Papua, seperti yang dikatakan Ibu Airini tadi, maaf kalau salah. Secara SDM-nya memang Papua itu belum tidak terlalu tertinggal ya. Untuk saat ini sudah baik yang saya lihat, karena saya saat ini posisinya lagi di Papua, sudah 5 bulan saya di sini. Setelah saya perhatikan, hanya perlu diasah lagi seperti itu. Dan perlu diasah lagi kalau pemerintahnya sudah melakukan seperti yang dikatakan pemateri-pemateri lain, seperti pemerintahnya sudah kasih dalam bentuk segi pendidikan dan kalau kitanya tidak siap sama saja seperti itu. Kan dimanapun kalau kitanya sendiri mau berubah, harus kitanya sendiri, tidak bisa dari maksud saya perlu juga. Tapi eksternal itu pengaruhnya sedikit, dia pengaruh internalnya itu yang lebih gitu. Jadi SDM Papua itu sudah cukup baik. Terus yang mau saya tanggapi seperti yang dikatakan tadi saya lupa pemateri yang keberapa tadi, yang segi pendidikannya ya, yang ada SD, SMP dan SMA. Itu yang usia bapak-bapak itu spesifiknya di mana gitu. Karena Papua itu kan kalau kita berbicara tentang Papua itu Papua luas. Karena saya orang Papua, tentang Papua ini saya kan dari Tolikara. Wamena bagian Pegunungan Tengah dari Tolikara. Jadi kalau di Kabupaten Tolikara itu ada 34 kecamatan. Kalau bisa dibilang Jayapura dia aksesnya 45 menit dia naik pesawat, dan naik pesawat habis itu 3 jam lagi ke Tolikara. Itu pakai ALX yang Lux, tidak bisa mobil lain atau enggak Fortuner gitu. Jadi kalau di Tolikara itu usia sekolah pada seperti biasanya. Seperti biasa, saya kan SD di Kerom, SMP, karena kita bicara tentang pendidikan Papua, jadi saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Saya tidak mau SMP di Unin, SMA itu saya tamat usia 18 tahun. Langsung saya ikut jalur afirmasi, tadi ada bahas tentang afirmasi ya. Saya ikut testing dengan jurusan pendidikan geografi, dan saya tamat 4 tahun lebih 5 bulan. Setelah saya tamat dari Unimed, saya langsung lanjut di PWD USU, S2 USU. Puji Tuhan saya lagi nyusun tesis, dan kalau tidak ada kendala, usia pendidikan saat ini sudah normal. Mungkin foto itu foto yang sudah lama atau gimana, saya juga tidak tahu dapat dari mana, biar lebih spesifiknya di mana, seperti itu kan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Maaf jika salah. Ya, ada perspektif sumber daya manusia di sini yang memang orang Papua memberikan penjelasan terkait dengan kondisi sumber daya manusia. Mungkin kita lanjutkan kembali sebelum nanti membacakan pertanyaan. Kita coba ke Bung Ki Agus Firdaus terlebih dahulu terkait bagaimana perspektif sumber daya manusia kalau dari sisi kualitas. Mungkin tadi ada tanggapan-tanggapan dari berbagai partisipan terkait dengan sumber daya manusia. Baik, terima kasih. Terkait SDM yang ada di Papua, sebenarnya dari Mace Ince tadi ya sebenarnya sudah benar bahwa mungkin untuk dokter kita Sadi tadi mungkin karena memang tadi sudah bilang kan ngambil di Google, dia kan sudah menyampaikan Mace Ince tadi dia udah sampaikan kalau dia Pace-nya itu hanya ngambil di Google dan belum ke sana, jadi kita ampuninlah dia salah ambil data tadi Mace. Nah, jadi intinya memang di Papua yang seperti saya sampaikan tadi, Dr. Sadi, di tengah kota seperti saya di Jayapura, Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Biak. Biak itu banyak orang ini juga transmigrasi, Wamena. Nah, Wamena mulai ketika Wamena memang, apalagi tadi dari Mace Ince tadi juga jelas ya, itu sudah di daerah yang memang cukup jauh. Memang kan kota itu sudah diakses oleh pesawat, rata-rata memang SDM-nya itu sudah lebih baik. Tapi lebih baiknya kan kita tahu ada tingkatan level tentunya. Dan yang kedua memang harus kita pahamin bahwa SDM Ikhwan, bahwa kan kalau istilah kita kan boros usia. Jadi di sana itu ada waktu saya diterima oleh gubernur, saya kira itu kepala dinas udah usia 65. Ternyata dia baru usia itu 40 dan dia sudah karena Melanesia kan yang dari sana kan juga usia kan dari sisi muka juga berbeda. Nah, mungkin itu tadi salah satu di Google yang diambil tadi juga
sebenarnya masih muda tapi sudah memakai baju itu dikira tua seperti itu. Nah, memang di sana sudah maju. Nah, tapi majunya itu kan perspektif ketika kita berada di sana. Nah, ketika SDM Papua itu dia dikirim di Jawa seperti Mace Ince tadi, ya tentunya kan memang harus ikut afirmasi tadi itu. Saya bilang tadi ada salah satu SMA negeri di Surabaya, dianya itu mungkin di sana, mungkin kalau di Papuanya tidak ada masalah, tapi ketika dikirim ke SMA negeri yang bagus, yang ada program afirmasi ADEM, afirmasi pendidikan menengah, lah tentunya kan grade-nya akan turun, bahkan tadi yang baca aja berbeda lagi kalau itu kita masuk ke pelosok. Yang saya bilang, saya pernah masuk ke Arfak, ke Fakpak juga dan sebagainya, itu memang benar-benar jauh di bawah standar lagi. Akses menuju sana aja begitu jauh, tetapi niat siswa, saya cukup salut. Jadi kebetulan kami Times Indonesia ini memiliki AKBID, Akademi Kebidanan Gria Husada, itu ada di Surabaya, itu miliknya Times Indonesia, dan memang AKBID ini kita peruntukkan untuk menerima masyarakat daerah pelosok. Nah, di daerah pelosok tersebut itu banyak sekali peluang anak-anak, khususnya perempuan ya. Mereka itu berniat sekali ke Jawa, walaupun secara kualitas dan sebagainya mereka ketinggalan. Tetapi niat memang secara ini ya tentunya karena memang ya kita aja yang di Jawa, yang di Sumatera, ketika diterima PNS oleh Kementerian Pendidikan, bagaimana dokter diterima juga oleh Kementerian Kesehatan, itu ketika dikirim ke Papua kan semuanya pada lari semua ya. Yang diterima itu adalah anak-anaknya pejabat gitu-gitu. Oke lah, itu hanya sebagai batu loncatan. Setahun mereka di sana, bagaimana segera lari seperti itu. Nah, sehingga dari yang apa namanya dengan tenaga-tenaga pendidik dari Jawa yang memang kurang lah, itu yang membuatnya solusi saya tadi itu Mace Ince dan Pace Iwan bahwa transmigrasi memang apapun itu harus keniscayaan memang harus diterima oleh masyarakat Papua. Kan tidak mungkin lah kita sudah NKRI, kita satu Pancasila, satu kasus-kasus seperti di Sambas dan sebagainya bahwa itu akan menghasilkan, tidak mungkin lah, kita tetap aja itu NKRI. Itu menurut saya Bung FK bahwa kaitan SDM seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Bung Ki Agus Firdaus yang berkaitan SDM, ternyata dan juga terkait dengan SDM, perbandingan-perbandingan, dan ini memperkaya. Dan kita ke Bung Ikhwan yang juga sudah terhubung. Bung Ikhwan, masih terhubung? Halo? Bung Ikhwan? Ya, siap. Oke. Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan perkembangan tadi soal penjelasan dari berbagai narasumber tentang keadilan, tentang politik tadi sudah dijelaskan, dan juga ada transmigrasi. Ternyata ini juga menjadi masalah problem. Sepertinya gambarannya seperti apa kalau dari sisi Papua? Baik, terima kasih. Ya, kita bicara tentang indikator pembangunan ya. Kita mulai dari sisi pendidikan. Mungkin tadi saya jelaskan agak kurang begitu spesifik. Ya, kita bicara menyangkut dengan indikator pendidikan pertama. Kalau bicara tentang indikator pendidikan, yang nampak di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya ini, itu wilayah infrastrukturnya. Itu yang tadi saya katakan, kebanyakan itu yang menjadi prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, akan tetapi pada pelaksanaannya itu, yang paling utamakan adalah infrastruktur. Itu pun hanya di wilayah-wilayah perkotaan saja. Contoh macam di Jayapura, di Sorong, Manokwari, di Fakfak, kota-kota yang memang agak sedikit yang besar, itu yang kemudian lebih diprioritaskan untuk infrastruktur yang lebih megah-megah, bagus dan lain-lain. Tetapi kalau sampai maka berbicara tentang infrastruktur di sana, satu SD, kalau bicara SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 3 sekat saja, pakai sekat. Kadang itu satu sekat itu bisa kelas 1 sampai kelas 3 itu belajar di situ. Nah, itu pada taraf di wilayah pedalaman gitu, atau di wilayah perkampungan yang jauh, terpencil. Tentang lingkup kesehatan. Berbicara tentang lingkup kesehatan, sama halnya dengan pendidikan, bahwa di kota-kota besar pun demikian. Infrastrukturnya bagus. Akan tetapi, kemudian tenaga medisnya gitu. Nah, kalau dalam sektor lingkup kesehatan ini ada tambahan juga, yaitu tindihnya aturan, sehingga dalam hal sumber daya manusianya itu agak sedikit lambat dalam hal sumber daya manusianya. Karena kalau kita lihat di wilayah-wilayah pedesaan atau di wilayah-wilayah yang paling terpencil, karena memang jaraknya jauh, sulit untuk dijangkau, yang bisa untuk orang-orang yang memang punya tempat di sana, punya kampung desanya di sana gitu. Sehingga mau tidak suka, kebanyakan tenaga-tenaga medis yang ada di sana itu kembali ke kota karena memang jangkauannya, kemudian sektor ekonomi. Kalau dilihat sering di berita-berita itu yang sering diinformasikan itu adalah kota-kota besar, sektor perekonomian kerakyatan di wilayah-wilayah perkotaan saja. Yang belum terjamah oleh media ini itu sangat kurang begitu terasa ya. Contohnya sama halnya dengan yang tadi Bung pemateri sebelumnya sampaikan, bahwa
kebijakan dari pemerintah ini, kebijakan respon kondisi di bawah. Nah, setiap kebijakan yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh pemerintah hanya bagi elit-elit politik tertentu saja. Tapi ketika dia turun ke bawah, itu tidak dirasakan oleh masyarakat di sini. Untuk ekonomi, kebanyakan pemberdayaan terhadap warga lokal dalam perekonomian itu hanya di sektor ekonomi lebih di atas daripada ekonomi kerakyatan gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan dari elit politik dan sebagainya yang kemudian ada gap di situ sehingga keterbatasan akses untuk sedikit naik lebih satu tingkat ke atas itu tidak bisa. Kemudian dari sisi infrastruktur saya tidak pernah meragukan lagi karena memang kalau bicara basis pembangunan di Papua itu basis infrastruktur. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ki Agus Firdaus ya, Mace tadi, bahwa mungkin karena faktor kita punya raut wajah yang agak sedikit kelihatan tua ya gitu. Padahal ini Pak ambil di Google itu kayaknya itu mungkin pada saat sedang ada ikut karnaval kayaknya. Ada kita buat karnaval untuk hari raya 17 Agustus. Nah, itu biasanya kita buat semacam bawa-bawa pakai baju SD, SMP, SMA kayak gitu. Mungkin saya kira kalau untuk wilayah SDM sama hal dengan Macet tadi bahwa pembangunan SDM di Papua sudah dikatakan agak lebih lah. Karena berbicara SDM ini kan banyak yang kuliah di Australia, yang kuliah di Belanda, yang kuliah di Amerika, banyak yang kuliah di sana. Dan kalau mau bilang mengukur SDM-nya dari Indonesia atau belajar membaca, saya berpikir bahwa kalau Bung Ki Agus sudah pernah ke Pakpak, ke kampung saya, berarti Bung Agus sudah bisa tahu bahwa jangankan di wilayah perkotaannya, di wilayah pedalamannya saja, anak-anak asli di sana itu Indonesia, kemudian lebih tahu cara membaca. Mungkin di wilayah-wilayah yang jauh kurang terjamah oleh begitu tahu tentang huruf, saya tahu tentang bahasa Indonesia atau tetapi yang saya tekankan kembali bahwa dari kelima indikator ini yang tidak hilang. Contoh, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang semuanya ini, kita kembali bahwa pembagian dana otsus itu. Nah, ketika dana otsus itu turun, tidak seharusnya tidak seharusnya dana otsus itu dipergunakan tanpa ada anggaran untuk Papua ini kan cukup besar. Kemudian tidak ada yang bisa itu yang menjadi tempat orang untuk melakukan KKN di situ. Karena apa? Masyarakat merasa tidak adil. Contohnya seperti teman-teman yang di Wasior, kemudian seperti beberapa tahun lalu yang di Papua itu tidak ada penyelesaiannya. Di Wasior sehari ini pun tidak ada penyelesaian atau tidak ada kata bahwa sudah ditemukannya ini siapa pelakunya, tidak pernah terjadi itu. Nah, disinilah yang tadi saya tekankan bahwa sekalipun 5 sektor ini dibuat sama apapun, tetapi bila yang tersisih di dalam 5 sektor ini sama saja. Baik. Sudah? Macam dari ada begini saja. Baik. Tadi ada kunci dari Bung Ikhwan. Yang pertama adalah keadilan itu yang penting yang saat itu oleh masyarakat Papua. Karena banyak sekali efek dari kebijakan pemerintah sampai kepada sektor yang membutuhkan atau sektor yang konflik ini terjadi. Tidak ada pandangan yang berbeda. Ini yang kita tangkap. Dan juga soal HAM dan sebagainya. Kita coba ke Pak Dr. SHMH. Kalau melihat problem ini, kira-kira solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya paling tidak ini sektor keamanan dan sebagainya. Ini yang ingin diselesaikan dan juga ada rasa adilan bagi mereka. Kira-kira seperti apa kalau menurut pandangan? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena dari tadi ada
teman kita dari Papua yang memang sudah maju ya. Kita bersyukur ya kalau melihat dari penjelasan adik dari masyarakat Indonesia bahwa Papua itu tidak ada bedanya dengan daerah-daerah yang lain, artinya sama ya. Memang jangan sampai kita membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kita bersyukur ya, dan saya tempelkan di situ. Nah, perbedaan wajah, masalah itu kan mengenai keamanan ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan, sebenarnya sudah mengusahakan pembangunan di Papua dan keamanan karena masih banyak pelanggaran HAM seperti dijelaskan oleh saudara kita harus dijamin ya. Jadi kita untuk kita menangkap aspirasi pemuda ini supaya memang keadilan itu bisa ditegakkan di Papua atau sama dengan di daerah-daerah yang lain di Indonesia ini. Mungkin itu ya. Jadi PR kita sekarang itu memperbaiki regulasi karena bukan orang pembangunan, maka regulasinya kita perbaiki ketika aturan mengontrol pemerintah dengan mengawasi regulasi tersebut. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, ada regulasi perbaikan undang-undang otoritas. Ya, kita ke Bu Bambang. Kira-kira ada yang sudah memberikan chat di Zoom kita? Silakan. Mungkin Samsul PGK. Samsul dari PGK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para narasumber pada diskusi malam ini, dan terima kasih kepada moderator yang sudah. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dari Ketua GK Kota Palembang. Salam pergerakan, Pace Iwan. Yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan, apakah ada peran atau kontribusi dari PT Freeport, yang dimana kita tahu kan PT Freeport itu kan perusahaan yang terbesar yang ada di Papua. Apa membantu perekonomian masyarakat Papua yang terdampak COVID-19 ini? Dan apakah seluruh masyarakat yang di dekat PT tersebut mendapatkan langsung bantuan, hanya sebagian masyarakat saja? Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, Bu Bambang. Izin nanya dong. Dari Andre. Oh ya, siap. BEM UIN. Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang diajarkan oleh Allah dan agamanya masing-masing. Perkenalkan diri, nama saya Andre Saputra. Saat ini saya semester akhir, dan juga yang saya hormati seluruh narasumber yang telah memberikan wawasannya kepada kami sebagai regenerasi harapan bangsa pada saat ini. Yang menjadi titik permasalahan, yang menjadi titik pertanyaan saya kepada seluruh yang dalam hari ini terkait masalah asas moralitas dan asas keadilan. Nah, kalau kita melihat dari segi keadilan dan segi sosial, bahwasannya dari Sabang sampai Merauke, khususnya kita pada malam hari ini tentang yang Papua saudara kita. Kita tidak menganaktirikan, kita tidak memilih yang lain. Kita asas satu tujuan, ini negara kesatuan. Tapi bagaimana sih ataupun pandangan yang ada khususnya di Papua terkait masalah sering terjadi diskriminasi sangat miris khususnya negara kita yang terjadi pada tanggal 17 Juni kemarin 2020, yang mana Ketua BEM Universitas Cendrawasih Peri Kombo Semakar. Nah, ini bagaimana tanggapan dari narasumber melihat stigma, bagaimana melihat paradigma yang ada di negara kita? Bahwasannya ya Undang-Undang 1945 hal keempat, cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, iya yang memanusiakan tadi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan dan kita langsung saja kepada narasumber kita. Mungkin pertama Bung Ikhwan untuk bisa menanggapi pertanyaan dari saudara kita Samsul. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saudara Samsul. Kepada saudara Samsul. Siap. Ya. Kalau berbicara wilayah Papua dan Papua Barat ini luas ya saudaraku. Bahwa PT Freeport itu dia berada di wilayah Mika, Kabupaten Timika, sedangkan saya di Papua Barat. Wilayah Freeport itu di wilayah Papua, saya di Provinsi Papua Barat. Tetapi kalau berbicara tentang yang namanya bantuan dari khususnya yang diberikan langsung oleh setiap perusahaan-perusahaan di sini pastilah ada. Tapi kalau untuk masalah bantuan COVID dan lainnya saya kurang tahu. Tetapi kalau berbicara tentang keseluruhan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Papua sini,
pastilah itu diberi seadanya. Kan COVID ya, ketika masyarakat yang punya wilayah di luar negeri bisa dibantu pendidikannya, bisa dibantu akses perumahannya, listrik. Nah, tapi kalau masalah COVID, kalau di wilayah Timika saya ke Papua. Mungkin itu saja kepada saudaraku. Terima kasih. Bila dari Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudara. Mungkin kita balik ke tadi dengan pertanyaan dari Bung Andri. Ini salah satu yang menarik ya. Ternyata ada salah satu akhirnya terkena kasus makar gitu kan. Tentunya problem ataupun keamanan dan juga keadilan tadi ini tampaknya masih menjadi suatu kesalahan. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ini menjadi salah satu yang paling menjadi solusi atau seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya harus menjelaskan dari hukum. Memang kalau kita lihat asas moralitas itu memang di atas segala asas ya. Karena dengan adanya asas moralitas dan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, dalam pembuat undang 3 landasan yang diperhatikan oleh DPR secara teori ini, ya, secara dasolen, bahwa pertama landasan filosofis. Ya. Jadi bagaimana hukum atau undang-undang itu bisa memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat sosial, jadi tanpa terkecuali. Bahkan hukum juga secara teori memperlakukan manusia ini sama di hadapan hukum. Itu yang dikenal dengan asas equality before the law. Jadi seperti itu. Kemudian untuk memberikan kemanfaatan itu ada asas sosiologis. Ya. Bagaimana caranya? Undang itu harus memperhatikan kondisi-kondisi yang sebenarnya, yang real di dalam masyarakat. Ya, karena kalau kita lihat atau kita mendengar dari penjelasan langsung dari kawan-kawan kita dari Papua ini, Papua sepertinya baca atau kita dengar di media sosial ya. Nah, oleh karena itu ini harus ditekankan dalam landasan sosiologis ini bagaimana caranya menampung aspirasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Papua. Nah, kemudian kepastian hukum secara yuridis, nah bagaimana caranya subnya yaitu konstitusi. Nah, makanya tadi dalam otonomi daerah itu harus mengacu pada Undang-Undang pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah, makanya saya mengusulkan kalau kita mendengar dari penjelasan kawan-kawan kita dari Papua tadi, maka memang revisi Undang-Undang 35 2008 tentang otonomi khusus daerah Papua itu memang perlu direvisi untuk memberikan semua lapisan masyarakat Papua, baik yang ada di kota, yang ada di daerah-daerah. Karena kalau lihat Papua sangat luas, 28 serta. Nah, jadi ini sangat luas juga. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya memang tujuan utama hukum, tujuan utama penegakan hukum di Indonesia adalah untuk keadilan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat. Baik, terima kasih. Dan satu lagi, mungkin ini porsinya Bung Agus Firdaus. Dari saya ada pertanyaan, stigma ini sering muncul terhadap Papua. Ini yang stigma yang mungkin lebih kurang daripada daerah yang lain dan sebagainya. Yang ini akhirnya padahal stigma itu juga bisa juga di daerah di luar Papua. Nah, ini bagaimana nih Bung Agus Firdaus untuk bisa melihat tidak mengurangi stigma hal? Ya, baik. Untuk stigma sebenarnya Dr. Sadi tadi sudah menyampaikan ya, ketika Dr. Sadi memang belum pernah ke Papua ya, nanti kita doakan cepat ke sana, dan hanya yang memang kita tahu hampir semua media itu lebih senang memberitakan good news is bad news, sehingga yang ditampilkan di rating Google ya pastinya hal-hal yang bersifat itu adalah ketertinggalan Papua. Nah, di Papua, kebetulan kalau ini Pace kita Ikhwan lebih saya di Papua juga sering, masih ada proyek Papua Barat juga, saya juga sering ke sana. Nah, kedua-duanya tersebut itu sebenarnya harus kita hilangkan paradigma bahwa ketertinggalan Papua. Itu yang harus kita lakukan tadi itu ya. Karena kita lihat bahwa Papua siap melaksanakan PON. Karena kebetulan saya melaksanakan sebuah event PON, itu saya paham banget. Mungkin Sumsel pernah merasakan, itu harus melibatkan berbagai pihak, berbagai sektor. Dan kenapa Presiden Indonesia berani menunjuk Papua, sebenarnya itu adalah sebuah tanda bahwa Papua sudah berbicara faktual di sana. Saya sendiri bayangkan, saya terakhir ke sana itu bulan Februari, dan saya bersama Seleng. Jadi mungkin bisa dibuka di IG saya itu bersama Kakak, bersama Ridho, 2 orang itu vokalis sama gitarisnya, itu khusus liburan ke Papua, bertemu di sana di satu resort yang sama. Selevel artisional yang dia tidak ada kegiatan di sana, dia liburan ke Papua. Nah, itu menandakan bahwa mereka percaya Papua, khususnya Raja Ampat. Nah, makanya yang disampaikan oleh Pak Mace Ince tadi ya, bahwa memang sebagian. Nah, sebagian ya tadi itu yang dikarenakan yang saya bilang ya, bahwa pemerataan apakah harus kita lakukan. Contoh yang saya sampaikan di awal tadi ya, di Papua itu
demografisnya perbukitan, pegunungan. Nah, di satu pegunungan yang sangat nanggung itu hanya ada satu gubuk kalau kita di sini yang memang itu dibikin oleh asli adat sana. Apakah harus dikorbankan untuk membuka bandara di sana? Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan kita, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir. Ketika di sana hanya ada 10 rumah, 15 rumah yang memang itu asli orang Papua yang dia membuat rumahnya dari kayu dan sebagainya, terus harus dijadikan tidak adil karena di sana 15 kepala rumah tangga harus membuat sebuah bandara di sana, harus membuat jalan apa yang selama ini yang sebenarnya sekarang kalau saya lihat ya keterwakilan mungkin bisa dibilang 40% masih ada ketertinggalan, tapi 60%-nya menurut saya itu lebih baik. Mungkin nilainya sudah C saat ini untuk Papua. Nah, maka dari itu mindset yang disampaikan banyak sekali mindset paradigma jelek terhadap kabupaten kota atau daerah lain. Nah, sayangnya Papua masih di image jelek karena memang banyak good news, bad news tadi itu. Apalagi di Papua, saya main ke Sekau perbatasan, saya ke Jayapura, saya ke daerah-daerah di sekitarnya, itu semuanya sudah ini. Nah, saya teringat sekali ya, saya 2010 bencana Wasior, dan Bandang Wasior, saya pernah ke sana, itu naik, saya ingat sekali 2010, mungkin orang Papua ke mall, di sana ada satu mall, itu dia tidak sandalan. Saya ingat banget, pertama kali menginjak Papua, masih di 2010-an itu, saya masuk mall di sana, di sebelahnya ada Hotel Swiss Bell, itu orang-orang tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Mereka lagi ke Papua 2016, itu sudah berubah. Yang ke mall itu sudah sandalan, sudah sepatuan, dan mereka sudah enjoy di kafe-kafe yang ada di sana seperti itu. Nah, artinya apa? Ketertinggalan di kota-kota besar di sana sudah lebih baik seperti itu. Nah, tapi yang saya bilang tadi, pelosoknya itu kecil yang memang kita mungkin bisa simpulkan apa yang harus kita lakukan, hanya 5, mungkin hanya 10 kakak, apakah kita harus buat bandar? Harus kan tentunya kan tidak lah, mungkin itu yang namanya budaya, yang mungkin Dr. Sadi melihat dari sisi hukumnya, mungkin itulah yang namanya, yang mungkin dia masih pakai itu ya, kita tahu dengan budaya-budaya mereka yang berburu dan sebagainya, itu kita jaga, yang penting mereka ini. Nah, sekali lagi, saya pernah ketemu dengan bukti pak yang desa 1 M cair, itu uangnya kalau di kita, ketika dana 1 M cair mungkin itu anggarannya untuk membangun paving jalan, bendungan, irigasi, dan sebagainya. Di sana tidak. Karena di sana tadi itu memang masyarakat tidak mengerti, dan mungkin di pelosok khususnya ini di desa-desa yang sangat distrik yang sangat jauh, di sana uang 1 M itu ketika cair, diambil oleh langsung dibagi rata tanpa ada SPJ. Tanpa ada kwitansi dan sebagainya. Terus saya tanya kepada Bupati, terus bagaimana Pak Bupati, itu ada pemeriksaan dari BPK, dari KPK, yang berani uang mereka aja sampai ke desa tersebut kok paling banter ya ke kami di kampung sebagainya. Yang pasti lagi ke Bang Ikhwan tadi bilang, nanti mereka mengambil ultimatum. Berani ganggu saya akan ultimatum mereka. Makanya, ding dari saya tadi itu bahwa apapun harus segera menyelesaikan konflik yang harus tegas tadi dari DPI tadi, mahasiswa tadi, makarnya bagaimana. Ketegasan pemerintah kita lah saat ini yang memang sampai detik ini belum ada yang berani dengan karakter militer seperti dulu. Ya mungkin kita karena takut HAM internasional dan sebagainya. Padahal menurut saya, keberanian, ketegasan itu harus ditegakkan di Papua untuk memutus mata. Ketemu dengan salah satu driver lah yang mengantar saya keliling dan sebagainya, dia bilang, bahkan mereka mencoba tidak ingin seperti tim-tim. Tim-tim itu masih saudara lah sama kita dengan Melanesianya dan sebagainya. Mereka sadar, kami kalau merdeka, kami akan jadi seperti tim-tim. Kami makin miskin, kami ketertinggalan, kejauhan, bahkan ingin balik lagi ke Indonesia. Nah, banyak pendingin ya bahwa ketika ada usulan, ada gerakan dan sebagainya, pengen mereka dan sebagainya, mereka sadar cukup tim-tim saja yang menjadi korban. Ketika pengen mereka dan merdeka, mereka ternyata lebih parah daripada ketika saat bergabung dengan Indonesia. Nah, yang saya bilang tadi, sangat sedikit orang yang itu. Nah, tapi inilah yang kita memang mungkin ya kaitan dengan politik internasional yang mungkin masih kita takutin seperti itu. Kalau menurut saya di sana untuk ketegasan di dalamnya ya Papua itu sangat tegas TNI Polri seperti itu. Tapi memang kita perlu hati-hati kartu Bung FK. Baik. Mungkin sekaligus coba berikan closing saya dari ya. Kalau pertama adalah baliklah mace-mace yang ada di Jawa, yang ada di luar Papua, yang mereka khususnya di Surabaya, di Malang, yang mungkin teman-teman tahu ya kemarin Surabaya sama Malang dia sedikit kasus waktu itu lalu yang sangat banyak sekali jumlahnya. Kalau sudah lu mace-mace, ayo balik bangun Papua. Sama seperti saya. Insya Allah saya mungkin 3 tahun lagi akan balik ke kota saya Pagar Alam untuk bangun Pagar Alam dan mohon doanya seperti itu. Yang kedua, transmigrasi ditingkatkan karena apapun kita bersaudara dan kami tegas TNI Polri harus menyelesaikan konflik Papua seperti itu. Terima kasih kalau bisa. Kalau ngobrol dengan yang sudah Papua enak. Dan Bung Sadiis kira-kira apa closing statement-nya pada diskusi pada malam hari ini? Ya, terima kasih ya. Jadi setelah kita ikut webinar acara malam hari ini, Papua memang sudah maju ya. Oleh karena ini menjadi tugas kita semua masyarakat Indonesia bagaimana caranya supaya Papua itu lebih maju daripada daerah-daerah yang lain. Pusat nanti tempat berwisata, apalagi sekarang ini kan infrastruktur sudah luar biasa bagus, bahkan sama dengan Eropa. Kalau kita lihat dari gambar di jalan tadi, kemudian pariwisata seperti jam itu akan menarik dunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk membangun Papua. Semoga ke depan Papua sama bahkan sama dengan daerah Jakarta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kira-kira apa jadi closing statement-nya?
Halo? Ya, tampaknya sudah. Ya, silakan. Pak Cik, kira apa closing statement-nya di malam hari? Mungkin saya bersama dengan Bang Saidi agak sedikit ke ini. Closing statement saya, negara yang baik diatur dengan regulasi agar kebijakan daerah itu bisa berjalan dengan baik, dengan rambu-rambu yang berlaku. Sebab aturan khusus dibuat untuk memberikan rasa keadilan dengan mengakomodir hak-hak orang-orang asli Papua. Mungkin saja dari saya. Baik. Dan menjadi akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Memang amanah dari Pancasila adalah memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk adalah Papua itu sendiri. Dan tentunya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari para narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ada Bung Daud, ada Dr. MH, dan juga ada Iwan dari PGK Papua Barat yang memberikan pemahaman. Nah, tentunya di pembelajaran bagi kita semua, terutama yang dalam Sumatera bagian selatan, dan saya sendiri terutama yang belum pernah Papua tentunya ingin terus belajar memahami Papua sendiri dan punya kesempatan untuk Papua kita punya pengalaman yang lebih baik. Dan ini menjadi akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mengira kita kembali di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ikhwan, Kak Ice tadi sempat hadir dan lain sebagainya. Ada Mbak Arin tadi, ada Kak Imam ini dari Kaltara, Kalimantan Utara ya, Utara ini. Terima kasih semuanya narasumber, Kandoki Agus Firdaus, ditunggu kapan balik ke pagar alamnya. 3 tahun lagi. Kami siap. Yo, kami siap melok manen kawul di situ Kak. Apa perintah siap. Terus lagi Kak Sadis, Bung Epa, terima kasih. Mudah-mudahan ini awal pertemuan kita semua, ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dari paparan Kak Agus dan Kak Ikhwani, saya terus terang tambah penasaran dengan Papua itu Bang. Jadi ingin cepat-cepat berkunjung ke sana. Dulu saya sempat ada cita-cita kalau sudah nikah bulan madunya di Raja Ampat. Walaupun ngintip-ngintip harga tiketnya itu 20 jutaan kan. Cuman akhir tiket murah tiket. Yang mahal itu sebenarnya transportasi kapalnya. Ini ada pengalaman. Di Raja Ampatnya itu murah. Jadi nanti kita kalau tiket pesawat ya mungkin kalau paling ke sana mungkin 2,5 juta PP 5 juta satu orang ya. Nah, di Sorongnya nah nanti kita di nyebrangnya murah hanya 200 di Raja Ampat. Nah, nanti di Raja Ampatnya kita milih paket. Nah, ini yang kadang-kadang mindset salah juga di Raja Ampat itu. Mahal itu kalau kita menang itu miliknya orang-orang luar negeri. Itu bisa 80 juta per malam. Tapi kalau itu resortnya buatan teman-teman asli Papua 500 ada di sana seperti itu. Siap. Akhirnya ini dapat wawasan baru lagi nih Kak. Akhirnya sempat ciut nak ngumpul duit ke sana, ini semangat lagi kan? Sudah ketahuan. Tentu pesona Papua ini menjadi idaman kita semua, khususnya teman-teman dari Pulau Sumatera ini terus terang penasaran dengan pesona keindahan Papua. Mudah-mudahan akan kami bisa ketemu Pak Cek, Mak Cek, semuanya bisa bersilaturahmi. Ya? Asik, undangan. Siap, nanti Mak Cek Ince kita undang nanti. Kan deket dari ke itu. Dari Medan ke Palembang dekat nanti. Iya, nanti datang sama Batko HMI Sumut. Ya, siap, Bang Asbi Ali. Ya. Oke, baiklah semuanya. Terima kasih. Mengingat waktu kita sudah pukul 21.23, tentu di posisi Bang Iwan ini kalau nggak salah udah pukul 23.30 ya Bang. Beliau ini, pukul 12. Beliau luar biasa nih menyempatkan hadir malam ini. Sedikit saya informasi kepada narasumber dan audiens. Narasumber yang satunya Bang Sulaiman, dia terus menyambungkan namun sampai hari ini belum tersambung karena posisinya beliau juga lagi di Papua, katanya gangguan jaringan. Artinya ada catatan baru untuk pemerintah, artinya kalau infrastruktur itu sudah bagus harus berimbang dengan infrastruktur internet, jaringan kurang bagus ya. Nah, artinya masih banyak ya, walaupun secara infrastruktur ya tadi Bang Iwan katakan infrastruktur secara infrastruktur sudah bagus, namun harus diimbangi dengan aspek-aspek dari Batku HMI Sumbaksel dan pengurus, mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan teknis, kesalahan dalam penyampaian. Tentu diskusi ini semoga menjadi berkah buat kita semua. Saya akhiri, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ke dulu dong. Salam hormat seluruhnya. Kak Samsul.